Please. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Makasih, Pak. Oke, jawabannya adalah tarikan atau dorongan, pull or push. Cause menyebabkan objek moving. Move. Pertanyaan saya, apakah ada nggak benda itu bergerak tanpa gaya? Move without force, ada nggak? Kalau definisi ini berarti benda itu harus diberi gaya dulu kalau mau bergerak. Dari definisi yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Hafiatul Ilah, Pak. Oke, Hafiatul Ilah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada benda itu bergerak tanpa gaya? Ada nggak? Yang mau menjawab? Apakah benda itu harus bergerak dengan gaya? Iya. Iya, Pak. Iya. Ada nggak benda yang bergerak tanpa gaya? Enggak ada, Menurut saya Pak. tidak ada. Oke, berarti hukum Newton 1 salah ya? Hukum Newton 1 apa? Benda yang diam akan selamanya diam, dan benda yang bergerak akan selamanya bergerak jika jumlah resultan gayanya 0. Atau net force-nya is equal 0. Nah, di situ ada benda bergerak selamanya bergerak. Nah, berarti kan jumlah resultan gayanya 0, berarti kan total gayanya 0. Kenapa kok dia tetap bisa bergerak? Ayo, ye. Ini pertanyaan konsep. Bisa nggak benda itu bergerak tanpa gaya? Bisa nggak? Okay, I will you give illustration. Okay, if you sit in the child of car or bus, okay, the car is moving to left direction with a constant velocity. So are you move from halte, example halte? Apakah kamu bergerak terhadap halte? Kalau kita atau kalian ini atau kamu ada di kursi sebuah mobil, bergerak nggak? Iya, Pak. Bergerak. Oke, bergerak. Oke, kemudian jika ini tiba-tiba berhenti, direm mendadak mobilnya, kira-kira apa yang terjadi? Posisi badan terdorong ke depan, Pak. Oke, kalau direm mobilnya bergerak apa diam? Diam. Oke, berarti car-nya rest. Terus people-nya gimana? Terdorong ke depan. Terdorong ke depan. Oke. Berarti saya gambar di sini. People terdorong ke depan. Jadi you still have a constant velocity v. Although the car is rest. Pertanyaan saya, ketika kita terdorong ke depan ini, apakah kita diberi gaya? Halo? Pertanyaan saya, ketika mobil direm ini, kita kan terdorong ke depan, kemudian car-nya berhenti atau mobilnya berhenti ini ya. Nah, pertanyaan saya, ketika kita terdorong ke depan sini, apakah kita mengalami gaya?
Tidak. Tidak. Tapi kenapa Tidak. kok bisa bergerak? Katanya gerakan itu katanya gerak itu harus pakai gaya. Ini kok kenapa kita bisa bergerak ke depan padahal tidak ada gaya yang bekerja pada kita? Hukum 3 Newton, Pak. Hukum 3 Newton, apa itu? F aksi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Aksinya mana? Reaksinya mana? Itu mobilnya kan berhenti, terus Ya. reaksinya berarti orangnya terdorong gitu, Pak. Gini, aksinya siapa ke siapa? Mobil ke manusianya. Itu aksi. Gimana? Mobil ke manusianya mana? Yang sentuhan gayanya mana? Nggak ada, Pak. Nah, gaya aksi-reaksi itu terjadi ketika ada sentuhan, ada dua objek yang saling berinteraksi. Nah, ini kenapa kok kita bisa bergerak ke depan padahal tidak ada gaya? The answer is you stand inersia atau equilibrium. Nah, jadi kita itu posisi semula ya, kita mempertahankan posisi semula. Posisi semula kita bergerak dengan kecepatan konstan bersama mobil, kemudian mobil berhenti tapi kita tetap kedorong depan, berarti kita masih punya kecepatan. Berarti kita masih bisa bergerak walaupun tidak ada gaya. So, apakah benda bergerak harus ada gaya? Tidak. Tidak harus ada gaya. Benda itu bergerak tidak harus ada gaya. Jadi, definisi gaya adalah tarikan atau dorongan atau apapun itu, begitu, tidak harus tarikan atau dorongan ya. Menyebabkan benda bergerak itu tidak tepat, kurang tepat. Kenapa? Karena ada benda yang bergerak itu tanpa gaya. Maka berlakulah hukum Newton 1, hukum kelembaman, hukum inersia. Lalu apa itu gaya? Apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu ya, kita anggap something ya kan, yang menyebabkan objek itu atau benda itu melakukan movement change. Tulisannya jelek ya, biasa nih. Calon dokter nggak jadi, jelek. Oke, jadi gaya adalah sesuatu atau kuantitas, boleh tarikan atau dorongan yang menyebabkan objek atau benda itu berubah gerakannya atau merubah geraknya. Jadi merubah gerak, bukan menjadikan benda bergerak, bukan, tapi merubah geraknya. Maksudnya merubah gerak itu gimana? Ya, merubah gerak itu artinya bisa merubah kecepatannya atau merubah arahnya. Nah, jadi bisa magnitude velocity-nya atau merubah direction-nya, arahnya. Nah, jadi misalkan ada benda diam, kita dorong, artinya dia berubah dari diam menjadi bergerak dari kecepatan 0 to certain velocity. For zero velocity to certain velocity. Itu artinya movement-nya change atau berubah. Jadi bukan menyebabkan benda bergerak, bukan, tapi merubah seperti itu. Misalkan kita mengayuh sepeda, ya kan? Nah, mengayuh sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian kita kayuh lebih cepat lagi dengan gaya kaki kita menjadikan 20 km per sekon. Artinya merubah geraknya, merubah
kecepatannya dari 10 menjadi 20. Nah, seperti itu. Atau merubah arahnya, misalnya dari kanan ke kiri, ya kan? Ketika sepak bola misalkan ya, bola dari kanan, kemudian ditendang jadi ke kiri, itu adalah gaya. Jadi gaya itu merubah, menjadikan objek itu berubah geraknya, bukan menjadikan tidak selalu objek itu menjadikan objek bergerak, tidak selalu gitu. Misalkan teman-teman ada mobil-mobilan gitu kan, jalan gitu kan, Tamiya, gitu jalan. Kemudian teman-teman tangannya ditaruh di depan Tamiya. Itu menyebabkan benda bergerak apa menyebabkan benda berhenti? Halo? Benda berhenti. Gaya tidak menyebabkan benda bergerak toh, tapi gaya menyebabkan benda berhenti. Nah, jadi definisinya harusnya adalah menyebabkan objek itu berubah gerakannya. Nah, bisa berubah kecepatannya, bisa berubah arahnya. Paham sampai sini? Paham, Mbak. Paham, Pak. Oke, itu tentang gaya ya. Oke. Nah, nanti di slide Elena sudah saya sediakan itu ada sejarah gaya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, salah satunya dari Aristoteles, kemudian Galileo Galilei, kemudian masuk ke Newton. Nah, Newton itu ya. Itu ada tentang Aristoteles. Definisi gaya atau jenis-jenis gaya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang ini ya, jenis gaya ya, macam-macam gaya. Hukum Newton dulu ya. Hukum Newton dulu. Oke, hukum Newton. Newton lo pakai ini aja. Newton's law. Nah, Newton's law ada berapa? 3, Pak. 3. Oke, terus ada 4. Yang satu adalah tentang hukum Newton gravitasi, tentang gravitation. Oke. Ada yang tahu definisi hukum Newton 1? Definisi hukum 1 apa? Hukum Newton 1? Tentang kelembaman, Pak. Oke, tentang kelembaman atau inersia. Jadi benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak jika jumlah resultan gayanya itu is equal 0. Jadi jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Bukan berarti tidak ada gaya, bukan berarti, tapi bisa jadi ada gaya, tapi begitu the net force atau resultan gayanya is equal 0. Can you give example if there is a force but the object still rests? Ada yang mau memberi contoh? Gimana kalau ada gaya tapi bendanya itu tetap diam? Ada contoh begitu nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa? Contohnya kita mendorong tembok. Nah, menggorong tembok. Menggorong tembok itu kan kita memberi gaya. There is a force, but the wall still rests. Jadi masih diam. Why? Because force is attracted by the gaya betonnya itu. Nah, jadi dindingnya dia punya gaya lawan gitu kan dari konstruksi beton dia, konstruksi dinding dia, sehingga gaya kita tidak cukup untuk merobohkan atau menjadikan dinding itu bergerak. Artinya jumlah resultan gayanya sama dengan 0. Walaupun ada gaya tapi jumlah resultannya sama dengan 0. Maka dindingnya tetap diam. Awalnya diam walaupun diberi gaya. Nah, itulah hukum Newton 1.
Okay, and then the second Newton's law. Benda yang memiliki massa kalau diberi gaya akan berpindah tempat. It. Halo, just it. Yang resultan gayanya tidak nol, sehingga percepatannya itu tertentu gitu loh Pak. Mengalami Tertentu, percepatan. oke. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan besaran percepatan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau ada gaya force attract to object, maka objeknya ini akan bergerak, move with acceleration. Akselerasinya itu harus direction-nya itu sama dengan gayanya. Kata kuncinya ini, jadi A-nya itu harus sama dengan gaya yang diberikan. Arahnya. Dan sebanding ini. Sebanding berarti itu apa? Inline ya. Sebanding itu inline atau apa bahasa Inggrisnya? Sebanding dengan gayanya. Namun berbanding terbalik. Apa bahasa Inggrisnya berbanding terbalik? Tahu nggak? Dengan massa. Jadi A itu banding dengan gayanya, ini arahnya juga sama, berbanding terbalik dengan massa. Nah, ketika benda sesuatu diberi gaya, maka objek ini akan bergerak, di mana bergeraknya dengan percepatan yang sama, arahnya dengan gaya, dan sebanding dengan gaya tersebut. Ini M ya, saya salah. Kemudian berbanding terbalik dengan massanya. Ini hukum Newton 2. Pertanyaan saya, oke. Pertemuan kedua sudah belajar tentang percepatan. What is acceleration? What is acceleration? What is a definition of acceleration? Apa? Perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan atau velocity change gitu kan. Kemudian massa. What is the definition of massa? Mass. Apa itu massa? Banyaknya materi yang terdapat dalam suatu benda. Banyaknya materi yang terdapat dalam suatu benda. Amount of the material in a object. Oke, definisi itu benar, tapi kurang tepat ketika kita di sini membahas tentang gerak. Karena definisi yang tadi adalah the intrinsic definition atau definisi intrinsik. Kalau kita bicara tentang massa dalam gerak, maka definisinya itu ya lain gitu kan. Walaupun definisi itu benar. Yang mau menjawab definition of mass in motion concept, in motion concept, in motion equation, in motion principle. The definition of mass is a quantities of inertia. Jadi massa itu adalah kuantitas inersia atau kuantitas suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Itu dalam gerak. Artinya, jika massa benda itu besar, maka kemampuan untuk mempertahankan posisi semula itu dia juga besar. Ketika massanya kecil, artinya kemampuan benda tersebut mempertahankan posisinya itu juga kecil. Saya beli ilustrasi. Orang gemuk dengan orang kurus. Oke. Misalkan ya, Tafus ini mendorong orang gemuk sama orang kurus. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berat yang mana? Mendorong orang kurus sama orang gemuk. Orang gemuk. Nah, kenapa? Karena orang gemuk lebih mager. You know mager?
susah untuk digerakkan, susah untuk didorong gitu kan. Nah, jadi susah untuk digerakkan. Kalau kita dorong dengan gaya yang sama, belum tentu orang yang gemuk itu bisa bergerak, tapi orang kurus bisa. Artinya massa itu adalah kuantitas suatu benda untuk mempertahankan posisi semula, posisi awalnya. Itu namanya, atau kuantitas inersial, itu adalah massa. Jadi kalau percepatan itu ya berbanding terbalik dengan massanya. Jadi kalau massanya besar ya percepatannya kecil. Kenapa? Berarti karena benda itu kalau massanya besar memiliki kemampuan untuk mempertahankan posisinya lebih besar daripada benda yang bermassa kecil. Oke, ayo clear? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Oke. Masih gampang ini. Masih definisi-definisi ini enggak begitu. Oke, kemudian kita beralih ke hukum Newton 3. Baik, ada yang mau menyampaikan hukum Newton 3 itu gimana? Yang mau menyampaikan hukum Newton 3 yang gimana? Saya, Pak. Ya, silakan. Zuraida. Silakan Zuraida. Hukum Newton 3 itu setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Oke, berarti tentang gaya aksi dan reaksi. Nah, apakah setiap benda itu akan menghasilkan aksi-reaksi? Nah, di sini ada 3 syarat. 3 syarat dari hukum aksi-reaksi ini. Yang pertama adalah aksi-reaksi ini harus, gaya aksi-reaksi itu harus besarnya gimana? Antara gaya Besarnya aksi dan reaksi, sama. besarnya harus, Besarnya sama dengan gaya. arahnya gimana? Berlawanan. Berlawanan. Lawanan. Cukup ini syaratnya? Ada 3 syarat. Satunya adalah bekerja pada benda atau objek yang berbeda. Ini syaratnya. Bekerja pada benda atau objek yang berbeda. Saya beri ilustrasi untuk syarat ketiganya. Misalkan di sini ya, di sini ada Bunaya. Bunaya. Di sini ada Rebecca. Bunaya ini mendorong Rebecca. Oke, dengan gaya FB. Lalu Rebecca ngapain? Kalau aksi-reaksi berarti? Terdorong ke depan. Dorong ke depan. Kalau aksi-reaksi, ini kira-kira dia lagi dorong-dorongan gitu. Mendorong balik. Nah, mendorong balik ya kan, dengan gaya berarti FR, F Rebecca. FB ini bekerja pada siapa? Pada Rebecca. Pada Rebecca. FR bekerja pada siapa? Bunaya. Bunaya. Nah, ini aksi-reaksi itu harus bekerja pada benda yang berbeda. Itu syarat aksi-reaksi. Oke, saya beri ilustrasi lagi. Ini silakan dijawab. We have a block above in the floor, above a floor. Jadi di atas lantai. Oke, benda ini itu karena dia suatu benda, pasti dia memiliki massa.
it has a weight. Nah, kemudian karena ada kontak sentuhan antara balok ini dengan lantai, maka dia ada gaya normal. Arahnya ke atas. Pertanyaan saya, apakah gaya normal dan gaya berat ini aksi reaksi? Iya. Enggak, Pak. Siapa yang bilang iya? Siapa yang bilang enggak? Ayo, dianalisis. Iya apa enggak? Iya, Reaksi Pak. gimana? Hah? Iya. Oke, kita coba lihat syaratnya. Besarnya sama, benar? Kalau Iya, gambarnya begitu. Oke, arahnya berlawanan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bekerja pada benda yang berbeda? Sama. Tidak. Sama, Pak, bendanya. Nah, gaya berat bekerja pada siapa? Balok. Pada balok. Oh, gaya normal lantai bekerja pada siapa? Balok. Balok. Jadi bukan aksi reaksi. Ini bukan aksi reaksi. Nah, ini konsep. Nah, konsep dari fisika itu seperti ini. Kalau dia aksi reaksi harusnya bukan W dengan N, tapi di sini ada gaya tekan balok terhadap lantai. Saya gambarnya bukan dari tengah, tapi dari sini juga tempat pertemuan mereka. Set, gitu toh. Tempat pertemuan mereka saya gambar ya, set. Nah, dari ke bawah sebesar N juga. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi. Tapi di sini W dengan N yang ke atas bukan aksi reaksi karena bekerja pada benda yang sama, yaitu balok. Oke. Itu hukum Newton 3. Jadi benda aksi reaksi. Syaratnya 3 ini. Oke, selanjutnya. Ini jenis gaya atau macam-macam gaya. Jelas ya tentang aksi reaksi ya? Jelas? Jelas, Pak. Terus, Jenis gaya. Jenis gaya yang sering digunakan banyak ya jenis gaya. Gaya listrik, gaya magnet. Cuma untuk bahasan ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah gaya berat atau weight. Weight force. Gaya berat ini disebabkan oleh apa? gaya gravitasi Massa bumi. dan Oleh Gaya gravitasi. 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 Oke. Kemudian arahnya gimana? Direction? Menuju ke pusat bumi. Ke To bawah. Pusat. center of Earth. Bukan selalu ke bawah ya. Coba ini bumi ya, ini bumi. Ini bagus. Ini Zuraida. Oke, gaya berat bagus kemana? Ke bawah. Ke bawah. Gaya berat Zuraida. Ke atas. Jadi pusat ke pusat bumi ini tidak harus ke bawah. Kalau pas posisi begini kan belum tentu ke bawah. Ini kan tergantung gambarnya aja. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk gaya berat, simbolnya W. Persamanya W sama dengan M dikali G. Massa dikali percepatan gravitasi. Atau medan gravitasi. Bisa ini. Massa dikali percepatan gravitasi. Ini gaya berat. Oke, kemudian yang kedua adalah normal force atau gaya normal. Normal force itu adalah ketika benda bersentuhan begitu atau dia memiliki kontak, maka antar
benda itu dia ada gaya normal. Gaya normal itu digambar dari bidang sentuhannya ini. Misalkan ini ya, ini ada balok, kemudian di atas lantai. Maka balok ini akan mendapatkan gaya normal ke atas dari bidang persentuhan mereka. N. Gaya normal. Gaya normal ini harus tegak lurus. Must perpendicular with a bidang batasnya. Bidang batas itu berarti apa? Boundary plane. Nah, bidang batasnya ini. Dia harus tegak lurus. Saya beri contoh misalkan ya. We have inclined plane. And we have a block on the inclined plane. Oke, di sini ada balok. Arah gaya beratnya kemana? Kanan atas. Arah gaya berat. Ke kiri bawah. Di bawah. Gaya beratnya harus tegak lurus, lurus ke pusat bumi. Nah, itu gaya beratnya tidak miring, jadi lurus ke pusat bumi. Anggap aja ini bidang datar gini ya, ini buminya kan di bawah. Kemudian arah gaya normalnya gimana? Tegak lurus terhadap bidang batas, berarti N. Tegak lurus. Nah, begitu. Contoh lagi, kita punya tangga ya kan. Ini ada lantai, ini ada dinding. Kita punya tangga seperti ini. Sebelah sini, gaya normalnya kemana? Ini tangga. Ini tangga, ini dinding ya. Ke dinding. Ini gaya normalnya kemana? Ke kanan. N. Kenapa? Karena tegak lurus terhadap bidang batasnya. Ini kemana di sini gaya normalnya? Yang bawah? Ke atas. Atas. Nah, tegak lurus terhadap bidang batasnya ini. Paham sampai sini? Paham ya tentang gaya normal? Paham. Gampang ya. Oke, selanjutnya. Yang kemudian adalah gaya gesek. Friction force. Friction force. Gaya gesek itu ketika dua benda itu bersentuhan. Kemudian menghasilkan gesekan karena salah satu benda atau kedua benda itu punya kecenderungan arah gerak tertentu. Oke, gaya gesek ada berapa? Ada 2, Pak. Jenisnya 2. Apa? Statis dan kinetis. Statis dan kinetis. Oke, sebelum kita bahas perbedaan ini, arah gaya gesek itu kemana? Direction-nya kemana? Arahnya? Kayak gaya gesek itu kemana? Berlawanan arah dengan Arah dengan gaya. Berlawanan arah dengan Arah gerak benda. gerak benda. arah gerak benda. Are you sure? Apakah Anda yakin? Arah kecenderungan gerak bendanya. Nah, yang benar adalah arah kecenderungan gerak benda. Karena bendanya belum tentu bergerak. Saya beri contoh ya. Oke, di sini ada balok. Di sini kalian menarik balok. Nah, baloknya ini tetap diam. Kenapa kok diam? Walaupun teman-teman tarik, karena mungkin di sini ada gaya gesek. F gesek. F geseknya ini kan apakah melawan gerak benda? Halo?
Ini bendanya, ada benda, kemudian ditarik oleh orang atau teman, oleh siapa nih misalkan, oleh Mutia ya kan. Ini ada balok gitu ya, misalkan peti ya, peti yang berat. Kemudian ditarik oleh Mutia. Petinya ini diam. Kenapa diam? Karena di sini ada gaya gesek, gaya statis. Nah, arah gaya gesek ini berlawanan dengan gerak. Apakah berlawanan dengan gerak? Benda? Iya, Pak. Berlawanan dengan gerak, bendanya kan nggak bergerak. Berlawanannya kemana? Halo? Bingung ya? Minum dulu kalau bingung. Coba, itu kan Mutia menarik sebuah peti berat, tapi tidak bisa bergerak karena ada gaya gesek. Arah gaya geseknya itu kemana? Apakah arah geseknya berlawanan dengan gerak peti? Tidak. Tidak. Ya, petinya gaya belum yang bergerak kok. Melawan kemana? Yang dilawan adalah kecenderungan arah gerak peti. Kalau ada peti, ditarik ke kanan, otomatis dia punya kecenderungan gerak kemana? Ya ke kanan. Ke kanan. Maka gaya gesek itu melawan kecenderungan arah gerak benda, bukan melawan arah gerak benda. Karena bendanya belum tentu bergerak. Paham sampai sini? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Yang tidak paham, tanya yang paham ya. Nah, tadi sudah ada yang jawab paham. Semoga paham. Oke, di sini ada statis dan kinetis. Statis itu ketika apa? Ketika benda masih Iya. Atau tidak bergerak. Kalau kinetis, bendanya Bergerak. oke, kita bahas lagi perbedaan ini. Misalkan, balok lagi ya. Ditarik oleh Octavina. Ditarik oleh Octavina ya. Dengan gaya 2 Newton. Balok ini tetap diam. Jadi gaya geseknya berapa? Lebih dari 2 Newton. Lebih dari 2 Newton. Gaya geseknya lebih dari 2 Newton ya. Apa kurang dari atau sama dengan atau lebih? Oke, kalau kita lebih dari, kira-kira ya, ini logika ya. Ini ada balok, ditarik Octavina dengan 2 Newton. Kemudian bendanya ini kayak kata bagus tadi, gaya geseknya lebih dari 2 Newton. Ini ada gaya gesek sebesar misalkan 3 Newton. Ini ada gaya gesek ke kiri 3 Newton, ada gaya gesek Octavina 2 Newton ke kanan. Kalau skemanya seperti ini, baloknya bergerak enggak? Tidak. Bergerak ke kiri. Bergerak, Pak. Bergerak ke kiri. Mungkin nggak bergerak ke kiri? Enggak kayaknya, Pak. Enggak, karena didorong. Berarti aneh kok berarti. Masuk ditarik ke kanan jadinya bergerak ke kiri? Enggak. Nah iya. Awalnya diam ditarik Octavina 2 Newton, kemudian kok bisa bergerak ke kiri, kan lucu. Geraknya ke kanan. Maka gaya geseknya tidak mungkin lebih besar dari 2 Newton. Resultan gayanya kalau resultan gayanya berarti kan hukum Newton 1, agar resultan gaya, agar benda diam tetap diam itu resultan gayanya harus berapa? sama dengan 0. Sama dengan 0. Gaya geseknya berapa? 2. Gaya geseknya 2 Newton juga. Tapi arahnya ke Kiri. Nah, gitu. Kalau gaya geseknya lebih besar ya jadinya ke kanan, arah ke kiri arahnya. Geraknya ini bendanya tetap diam. Paham ya? Nah, itulah disebut dengan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis itu nilainya ya
sebesar gaya yang diberikan pada benda itu. Itu gaya gesek kinetis. Sampai kapan gaya gesek kinetis bekerja? Sampai benda itu tepat akan mulai bergerak. Gimana ya? Tepat akan mulai bergerak. Jadi pas mau gerak, nah itu gaya gesek kinetisnya selesai. Ganti gaya gesek dinamis. Kalau gaya gesek dinamis, nantinya gaya gesek itu harus kurang dari gaya yang bekerja agar bendanya tetap bergerak. Paham sampai sini? Paham. Paham, Pak. Jadi gaya gesek, jadi ini ada grafik gitu ya. Saya beri grafik. Ini gaya grafik. Ini di sini gaya, ini di sini gaya gesek. Fg. Nah, kayak gesek kinetis gayanya 1 Newton. Maka gaya geseknya juga 1 Newton agar dia diam. Gaya 2 Newton, maka gaya geseknya statis juga 2 Newton agar dia diam. 3 Newton. Oh, ternyata 3 Newton ini bergerak. Nah, ternyata 3 Newton ini bergerak. Berarti gaya geseknya, kinetisnya tidak 3 Newton, tapi kurang dari 3 Newton. Paham? Nah, bisa jadi nanti gaya gesek kinetisnya itu 2 Newton ya, karena dia biasanya kurang dari gaya gesek maksimal, biasanya segini. Grafiknya tuh seperti ini. Jadi nanti naik sampai dia tepat akan bergerak, kemudian turun. Nah, jadi gaya gesek statis itu nilainya tergantung gayanya, tidak konstan. Sampai kapan? Sampai gaya minimum. Sampai F minimum. Ini F minimumnya 2. F minimum agar benda itu bergerak. Itu gaya gesek statis. Setelah mencapai F minimum untuk bergerak, lebih dari F minimum, maka nanti gaya geseknya berganti menjadi F kinetis, di mana kurang dari F statis. Dan nilainya konstan, berapapun gayanya itu bekerja. Paham sampai sini? Paham. Nah, jadi nilai gaya statis itu akan naik seiring dengan gaya naik. Kemudian suatu saat dia akan turun menjadi gaya gesek kinetis ketika gaya yang diberikan itu melampaui gaya minimum agar benda itu bergerak. Nah, jadi misalnya kita Octavina tadi dorong peti ya, 1 Newton nggak bisa gerak, 2 Newton nggak bisa gerak, 3 Newton bisa gerak, atau 2,1 Newton itu sudah bisa gerak. Nah, berarti gaya minimum agar dia bergerak kan 2,1 Newton. Paham? Nah, berarti gaya gesek kinetisnya harus kurang dari 2,1 Newton agar dia bergerak. Itu. Jadi yang ini adalah statis, yang ini adalah kinetis. Oke, itu untuk jenis gaya yang sering dipakai dalam gaya-gaya ini. Oke, saya beri kasus ya, ini aja. Terusnya ini pertemuan lalu ya, cuma teman-teman ada dosen tamu begitu ya, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Dan tamu kemarin lebih ke pendidikannya ya, tidak ke fisikanya, kontennya. Misalkan kita punya balok begini ya. Ini ada balok. Ini A, ini B. Kemudian saya dorong dengan gaya F. Kemudian ini kasar. Oke, MA, massa A itu 3 kg. MB 2 kg. Kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekund. Pertanyaan pertama. How
many, minimum force to move. Berapa gaya minimal untuk benda itu bergerak? Ini diketahui juga mu S-nya, koefisien gesek kinetisnya 0,4, statis, koefisien gesek kinetisnya 0,2. Berapa gaya minimum agar benda itu bisa bergerak? Oke, kalau benda diam, berarti resultan gayanya berapa? Benda yang diam, kemudian tetap diam, resultan gayanya berapa? 0. Jadi agar benda itu bergerak, maka resultan gayanya harus lebih dari, agar benda dari diam bisa bergerak, resultan gayanya harus lebih dari 0. Dari 0. Oke, berarti di sini bisa dilihat geraknya kira-kira kemana ini? Kanan apa kiri? Kanan. 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 Berarti nanti di sini ada gaya gesek kemana? Dari A, dari balok A ada gaya gesek kemana? Kiri. Oke, di sini ada gaya gesek F kecil A. Kemudian B juga ada gaya gesek ke kiri F kecil B. Oke, kalau dia tetap diam maka berlaku hukum Newton 1. Sigma F is equal 0. Tapi agar dia minimum bergerak, berarti di sini harus ada tanda lebih dari atau sama dengan 0. Ini agar minimum dia bergerak. Oke, gayanya di sini apa? Oke, kita uraikan dulu. Di sini A dia dapat gaya berat ke bawah WA. B dia dapat ke bawah WB. Dia dapat gaya normal ke sana atas NA. Dapat gaya normal ke sana NB. Ini panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Kalau panjang berarti gayanya besar. Nah, ini kenapa saya tulis WA lebih panjang dari WB? Karena di sini MA-nya lebih besar dari MB masanya. Berarti beratnya juga harus lebih besar A. Oke, sigma F lebih besar sama dengan 0. F-nya apa? Ini kan kalau sumbu vertikal ini tidak akan kita kerjakan karena ini tidak berkorelasi dengan gaya yang kita cari. Yang kita cari adalah gayanya ini. Ini resultan gayanya apa? Berarti adalah resultan gayanya adalah F dikurangi gaya gesek FA. Dikurangi gaya gesek lagi FB. Lebih dari atau sama dengan 0. F-nya adalah yang dicari gaya gesek rumusnya karena ini statis, ya kan? Dia diam berarti mu S dikali NA dikurangi, karena ini kan mau bergerak ya, mau minimum berarti kan belum bergerak dia, kali NB lebih besar dari 0. F-nya dicari, mu S-nya 0,4 dikali NA, NA sama dengan WA, nilainya WA sama dengan MA dikali G, MA-nya 3 kali 10 berapa? 30 dikurangi mu S 0,4 dikali NB-nya berarti sama dengan WB 2 kali 10 20. Kesininya berarti jadinya F sama dengan F kurang dari lebih besar dari sama dengan 0,4 kali 30 12 ini 8 12 tambah 8 20 Newton. Jadi gaya minimum agar benda sistem itu bergerak maka sama dengan berapa? 20 Newton. 20. Newton. Paham sampai sini? Paham ya? Paham. Kita ganti soalnya. Ini sama ya. Soal berikutnya adalah
jika if F-nya itu sama dengan 40 Newton. Berapa A-nya, percepatannya? Iya, yang 2. Kalau ada percepatan, berarti kita menggunakan hukum Newton berapa? 2, Pak. 2. Nah, berarti 2. F sama dengan M dikali. Kali A. Nah, sigma F apa resultan gayanya? Berarti F dikurangi F, A dikurangi F, B gaya gesek B sama dengan M-nya MA plus MB dikali A. F-nya adalah 40 dikurangi FA-nya berarti mu K dikali NA dikurangi mu K karena dia bergerak ya. Karena lebih dari 20 berarti kan otomatis bergerak. Bendanya tadi kan F minimumnya 20. Kalau lebih dari 20 berarti kan bendanya bergerak. Maka pakainya mu K dikali NB sama dengan MA plus MB 5 ya. 5A. Berarti ini 40 dikurangi mu K 0,2. 0,2 kali NA. NA-nya 3 kali 10, 30. 0,2 kali 30 berapa? 6. 6. Kurangi mu K kali NB. 0,2 kali 2, 20. 4. 5A. Berarti A-nya sama dengan berapa? 40 kurangi 6. 30 bagi 30 bagi 5, 6. 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per. Ini percepatannya. Kalau gayanya 40 Newton. Paham sampai sini? Sudah paham. Ini percepatan sistem, artinya ketemu bahwa A dan B secara bersama-sama dia bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon. Oke, soal berikutnya. C ya. Berapa, how many contact force bit A to B. Berapa gaya kontak? Gaya kontak berarti gaya tekan, gaya normal ya sama aja. Gaya kontak A ke B itu berapa? Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, soal seperti ini, maka yang kena gaya A apa B? B, Pak. B. Maka kita only atau just analyze the object B. Jadi hanya menganalisis objek B saja karena yang kita tinjau adalah yang B karena kena gayanya. Berarti kita gambar aja yang B saja di sini. B dapat gaya apa? Gaya kontak dari A. Kita tulis gini, FA. B dapat gaya apa lagi? Dapat gaya geseknya sendiri, FB. Karena A dan B bergerak bersama-sama, maka percepatan A dan B sama, yaitu 6 meter per sekon. Jadi kita sudah cari. Berapa gaya kontak A ke B? Kita tulis FAB nih ya, FAB. F dari A ke B, berapa? Nah, caranya kalau bergerak pakai hukum Newton berapa? 2. Berarti F sama dengan M kali A. Karena ini hanya di B, maka di sini ditulis. Berarti F-nya adalah berarti gaya kontak A ke B dikurangi gaya gesek B. Karena yang bekerja hanya gaya gesek B pada benda B. Kalau benda A ya ada gaya gesek A. Sama dengan masanya juga hanya massa B dikali A. FAB-nya dicari, gaya kontak A ke B dicari. FB-nya adalah mu
K kali NB, berarti mu K adalah 0,2, NB-nya adalah 2 kali 10, berarti berapa tadi? 4. 4. MB-nya berapa? 2. 2 dikali A-nya, 6. berarti FAB-nya berapa? 16. Berarti FAB sama dengan 16. 12 ditambah 4, 16. 12 ditambah 4. 16. Oke, paham ya? Pertanyaan saya, berapa gaya kontak B ke A? Berapa yuk? Gaya kontak B ke A berapa? Jawabannya 24. berapa? 24. Gaya kontak B ke A sama dengan gaya kontak A ke B. Karena berlaku hukum apa? Aksi reaksi. Aksi reaksi. Nilainya 16 itu cara gampangnya. Gimana kalau kita coba cari dengan tinjauan gaya A saja? Benda A saja, oke kita cari ya. Dengan tinjauan benda A saja, apakah nilainya 16? Kalau nilainya tidak 16 berarti soalnya salah. Harusnya sama. Kalau nilainya bukan 16, soalnya salah. Coba kita benda A saja. A dapat gaya dari mana? Dari F. Dapat benda dari mana lagi? Dapat gaya kontak dari F, B ke A. Dapat gaya gesek ke sana. Karena F-nya lebih besar loh. Otomatis F yang utama lebih besar. Jadi kecenderungan geraknya ke kanan. Maka gaya geseknya ke kiri juga. FA. Kita pakai persamaan hukum Newton 2 sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini F dikurangi FA dikurangi gaya kontaknya BA dikali MA dikali A. F-nya 40. FA-nya berapa? Gaya gesek A? Mu K 0,2 dikali 3 kali 10? 6. 6. FBA-nya dicari. Gaya kontak B ke A. MA-nya berapa? 3 dikali Kali 6. Hanya 16. berarti berapa ini? 34. Dikurangi FBA. Sama dengan 18. berarti FBA-nya berapa? 16. 16. 16. Sama? Sama, Pak. Sama. Ya. Jadi kalau sama ya, sama. Berarti soalnya benar, tidak salah. FBA itu sama dengan FAB karena gaya kontak berarti aksi reaksi. Bekerja pada benda yang berbeda. FAB berarti bekerja pada benda B, arahnya ke kanan. FBA bekerja pada benda A, arahnya ke kiri. Artinya sama-sama 16 Newton. Memenuhi konsep aksi reaksi. Paham sampai sini? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ini kita baru membahas kerangka yang diam. Kerangkanya ini diam. Gimana kalau lantainya bergerak juga? Ini pusing ya. Ini belum. Oke, kita ganti soal. Soal ini nanti buat PR ya. Soalnya buat tugas satu saja cukup. Semoga tidak pusing. Nanti ini bidang miring ya, soalnya bidang miring. Nanti cari sendiri caranya gimana. Soalnya itu gini. Ini kasar ya, bidang miringnya kasar. Oke, ini 30 derajat.
Oke, masanya itu 2 kilogram. Mu S-nya 0,3. Mu K-nya 0,2. E-nya 10 meter per sekon. Pertanyaan pertama adalah ini saya kasih dorong gaya F. F-nya ke atas sana, miring ke atas. Pertanyaan adalah F minimum. Agar benda diam. Paham sampai sini? Jadi ini kan benda kalau kita diamkan kan lama-lama ke bawah atau bergerak ke bawah atau ya enggak? Karena ada gaya beratnya nanti proyeksi ke sumbu yang sejajar dengan ini. Nah, pertanyaan pertama adalah berapa F minimum agar benda diam? Jadi gaya tahannya berapa agar benda diam? Maka pakai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Di sini ada gaya geseknya. Oke, pertanyaan kedua. Jika F sama dengan 50 Newton, nah, berapa A-nya? Dicari percepatan gravitasinya berapa. Ini soalnya. Jelas sampai sini? Soalnya? Jelas, Pak. Oke, jadi yang pertama itu berapa gaya minimum agar benda itu diam. Berarti gaya yang menahan itu harus berapa F-nya itu. Yang kedua, jika F-nya 50 Newton, kecepatannya berapa? Nanti kan kalau 50 Newton, nanti barangkali lebih dari gaya berat yang menahan itu, jadi ke atas. Nah, nanti itu berapa percepatannya. Oke, itu untuk PR ya, untuk tugasnya. Satu saja. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Tapi jangan bertanya jawaban PR-nya ini apa. Karena saya belum mengerjakan juga. Ini baru buat soal. Semoga soalnya tidak salah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Materinya hari ini sudah saya beri di Elena. Sedikit-sedikit pengantarnya, nanti bisa dibaca lagi. Nanti saya akan beri ruang untuk mengerjakan tugas yang tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Waktunya sudah habis ya. 14.40 pas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Tafus. Bukan terkait soalnya, tapi nanti ini videonya diupload di YouTube atau tidak ya, Pak? Soalnya tadi saya keluar sendiri. Ya, nanti saya kasih di Elena ya. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke. Di YouTube terus nanti saya linkkan di Elena. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi saya cukup sekian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.